pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening, kuasa damai cerlang bening. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan didasarkan pada kitab Mazmur 23. Sebelum kita merenungkan, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan, memohon Roh Kudus menerangi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mendapat kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan benar-benar dapat kami pahami, dan lebih daripada itu dapat kami praktekkan, kami taati dalam kehidupan sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Mazmur 23, mari kita perhatikan dengan seksama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya Mazmur 23 ini fokusnya ada pada Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan kita, umat Tuhan, diumpamakan seperti domba-domba gembalaan Tuhan. Tuhan gembala yang baik itu memelihara, melindungi domba-domba umat milik Tuhan. Dan karena itu umat Tuhan yang diumpamakan seperti domba-domba itu menjadi tenang, menjadi sukacita, menjadi aman dalam perlindungan gembala yang baik. Tetapi kita akan bersama-sama memberi perhatian bukan kepada gembala dan domba, tetapi pada bagian terakhir dari Mazmur 23 ini, yaitu ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang terakhir ini dari Mazmur 23 tadi dengan sangat jelas bahwa umat Tuhan itu akan terus-menerus mengalami kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan umat Tuhan dengan kuat, dengan yakin mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kemana-mana bila kita perhatikan, maka tempat yang paling enak, tempat yang paling aman, tempat yang paling menyenangkan adalah rumah. Tempat kita sementara ini menetap di dalam dunia. Setelah kita bekerja, setelah kita bepergian, setelah kita barangkali melakukan perjalanan jauh maupun dekat, hati kita akan tenang, hati kita akan merasa aman saat kita pulang rumah. Dan sampai di rumah, kita merasa senang, merasa bahagia, merasa tenang, melepas seluruh kepenatan dan kerja keras seharian, dan kita mendapat keamanan. Demikian juga secara spiritual, rohani kita
terus-menerus sedang ada dalam sebuah perjalanan kerohanian. Baik pagi, baik siang, baik malam, dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, dalam tugas-tugas tanggung jawab yang tidak sedikit, dalam kewajiban-kewajiban yang tiap-tiap hari kita kerjakan. Tetapi bila semuanya itu selesai, harus kita berhenti dan kita kembali ke rumah. Dan di rumah kita merasa aman, di rumah kita merasa tentram. Mengapa? Karena rumah ini juga menggambarkan penyertaan, perlindungan, kemurahan Tuhan, supaya umat milik Tuhan itu aman, tentram di rumah Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur 23 ini menutup mazmurnya dengan mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tiap-tiap hari menghayati perjalanan hidup kita dari pagi, siang, sore, malam, dan pada malam hari kita pulang ke rumah dan kita merasakan perlindungan, berkat, dan pertolongan Tuhan. Bukan hanya tiap-tiap hari, tetapi bahkan perjalanan hidup kita selama di dalam dunia ini, pada akhirnya nanti, pada saatnya nanti, kita juga akan pulang ke rumah Bapa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, waktu saya remaja, saya mengenal sebuah lagu yang sangat terkenal, yang dinyanyikan pada zaman John Sung, penginjil dari Tiongkok, sekitar tahun 40-an. Kemudian orang tua saya, guru-guru sekolah minggu, pembimbing remaja itu mengajarkan lagu ini. Pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur, jangan tersesat. Tuhan sudah buka jalan. Marilah pulang, pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan sudah buka jalan. Marilah pulang. Kita ingat juga cerita tentang anak hilang yang pergi meninggalkan rumah bapaknya dan hidup tersesat di dalam dunia. Pada akhirnya, anak hilang itu sadar bahwa rumah Bapa adalah tempat
yang paling menyenangkan. Rumah Bapa adalah tempat yang paling aman. Maka dia, anak hilang ini, bertobat. Dia bangkit kembali kepada bapaknya. Tuhan digambarkan seperti Bapa yang terus membuka hati, mengharapkan anak-anak Tuhan pulang ke rumah Bapa. Bukan besok dalam keabadian saja, tetapi tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, kita terus merasakan ada, tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita terus-menerus ada, dekat, aman dalam perlindungan Allah Bapa yang baik. Pulanglah, rumah Bapa aman, tentram, damai. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaatnya. Ibu, bapak, dalam hati berbicara kepada Tuhan dalam doa tentang pokok-pokok doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Pertama, marilah kita terus-menerus menyadari dan memohon kepada Tuhan supaya kita rindu, supaya kita berketetapan dalam hati kita bahwa kita terus akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita terus merasakan berkat pertolongan, kemurahan-kemurahan Tuhan sepanjang masa. Yang kedua, mari kita doakan orang-orang yang barangkali dalam perjalanan hidup ini sudah tersesat, terlanjur mengikuti jalan hidupnya sendiri, sehingga jauh dari rumah Tuhan. Bahkan mereka tidak tahu bagaimana balik masuk dalam rumah Tuhan. Mereka terlanjur dan tersesat, tidak tahu jalan untuk balik ke rumah Tuhan sepanjang masa. Mereka kecewa, mereka gelisah, mereka merana, mereka bagaikan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka terus-menerus menderita.
Ini saatnya kita doakan supaya mereka balik pulang ke rumah Bapa, rumah Tuhan sepanjang masa. Kepada mereka yang saat ini sedang sakit, barangkali ada teman, saudara, famili, atau anggota keluarga yang sedang sakit, kita doakan. Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Mari kita doakan juga gereja Tuhan, khususnya bakal jemaat Bumi Ayu yang sedang melakukan renovasi gedung gereja, perluasan, tetapi juga rencana pembangunan pastori dan pavilion untuk tamu gerejawi. Tuhan berkati supaya renovasi dan pembangunan ini dalam berjalan dengan baik dan segala kebutuhan tercukupi. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, kiranya terus diberkati dalam persekutuan, dalam kesaksian, dan dalam pelayanan. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Terakhir, mari kita doakan pemerintah, bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Tuhan berkati supaya negara kita, bangsa kita ini menjadi menuju masyarakat adil dan makmur. Dan mari kita tutup doa-doa syafaat kita dengan bersama kita menyanyi doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.